pagi. Dan Ibu Asri. Nah, Ibu Asri usia 19 tahun. Ya. Dari sekarang. Iya. Boleh saya pastikan dulu kami. Oh betul, dengan Ibu Asri dari sekarang ya. Iya. Ya Ibu, selamat ya untuk kelahiran bayi pertamanya ya. Iya, terima kasih. Iya, selamat, kemarin juga lahirannya lancar sekali ya. Iya. Ya baik. Gimana Ibu sudah dikasih nama belum? Belum ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, biasanya juga sama kayak gitu ya, dipersiapkan saja. Tapi Ibu kira-kira sudah tahu belum bagaimana cara perawatan bayinya? Belum dikasih tahu, adanya sih ya Bu, dan memandikan dan merawat tali pusat juga belum tahu. Apalagi anak pertama ya Bu ya. Nanti di rumah biasanya banyak orang-orang yang ngasih tahu harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah Ibu di sini harus sudah pintar-pintar bagaimana memilih informasi yang betul. Maka dari itu di sini saya perkenalkan Lestarian. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara perawatan tali pusat. Ya. Dan waktunya hanya kurang lebih 15 menit saja. Tempatnya di sini saja, dan nanti metodenya saya akan melakukan perawatan tali pusat dulu pada boneka, lalu nanti dipraktekkan juga sama Ibu. Bagaimana, bersedia? Ya. Kalau bersedia, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Jangan lupa pakai sarung tangan ya Bu ya. Seperti ini. Saya dekatkan dulu. Ini ya Bu. Persiapan alatnya ada air hangat ya. Lalu kapas. Ini kapasnya udah saya taruh ke kom ya Bu ya, sini. Kemudian ada kasa. Hanya itu saja cukup. Ya. Lalu sarung tangan ya untuk menjaga kebersihannya. Dan di sini ada boneka. Nah, misalkan saya akan praktekkan di sini ya Bu ya. Kelihatan nggak Ibu? Apa di situ saja? Di situ saja ya. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini, ini kan ada bayinya Bu ya. Nah, bayi ini biasanya setelah perawatan tali pusat ini tujuannya kita mulai Bu ya. Tujuannya yaitu untuk menghindari dari infeksi. Lalu kemudian untuk mempercepat penyembuhan luka dari tali pusat juga ya Bu ya. Nah nanti tujuannya juga sama, manfaatnya juga sama ya, seperti itu. Nanti metodenya kita buka dulu bedongannya ini. Biasanya dilakukan 2 kali sehari, pagi misalkan setelah mandi dan sore setelah mandi. Nah seperti ini ya Bu ya. Kita buka dulu sambil diajak berkomunikasi bayinya, walaupun bayi tetap harus diajak komunikasi ya. Halo adek sayang, kita mandi dulu ya, misalnya gitu ya. Nanti kalau setelah mandi, atau misalkan si tali pusat ini bisa juga diganti ketika dia basah ya Bu ya. Nah seperti ini kan udah ada tali pusatnya, udah ada di sini ya Bu ya. Nah, misalkan kita buka dulu baju bayinya, kalau misalkan sudah basah gitu ya. Kita akan praktekkan kalau misalkan ini kotor aja ya. Jadi kalau misalkan mandi kan harus dilepas semua, dimandikan dulu, baru dipakein baju, baru diganti ininya gitu. Nah kalau misalkan ini kita seolah-olah bayi ibu ini kotor aja gitu ya. Sambil kita cek juga popoknya, apakah sudah banyak pipisnya ataukah belum. Misalkan ini masih kering, kita jadi nggak usah diganti ininya ya. Nah, lalu kita buka saja pelan-pelan si penutup kasanya seperti ini. Nah, kita buka pelan-pelan, kita buang di tempat tempat sampah. Lalu kita ambil kapas yang sudah dicelupkan ke air hangat tadi. Gunanya hanya untuk membersihkan area ininya saja, lukanya saja ya, tidak perlu digosok-gosok gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu kita bersihkan, cukup 1 kali atau misalkan 2 kali kalau sekiranya memang dibutuhkan ya. Pakai sabun nggak perlu ya, hanya pakai ini saja cukup.
bawahnya sekelilingnya juga dibersihkan. Kalau sudah seperti itu, baru kita tutup lagi menggunakan kasak. Kalau ini kan misalkan tali pusatnya panjang, bisa dilebarkan lagi. Seperti ini kan karena tali pusatnya panjang ya, jadi bisa dikeringkan dulu juga bisa. Kita gunakan ini. Misalkan ini terlalu basah tadi ibu, kita keringkan dulu. Kita keringkan dulu seperti ini. Ya, kita keringkan. Setelah dikeringkan baru kita tutup lagi. Terusnya pakai betadine ya? Oh, tidak perlu ya untuk sekarang. Kalau dulu memang masih digunakan, tapi sekarang tidak dianjurkan karena betadine itu dapat menimbulkan iritasi juga nantinya ya. Jadi hanya cukup seperti ini saja, ditutup kering pakai kasak kering ya. Seperti ini dilipat, gak usah kencang-kencang juga, yang penting dia bisa menutup saja. Dan malah menurut teori yang baru ini tidak perlu dipakai kasak juga tidak perlu ya, apalagi kalau misalkan sudah kering sekali. Jadi hanya mungkin 1-2 hari saja. Nanti kalau sudah mulai kering tidak perlu dipakaikan kasak lagi, jadi cukup dibersihkan saja. Nah, dan kalau misalkan ibu menemukan tanda-tanda infeksi seperti misalkan bernanah, kemudian panas atau kemerahan di sekeliling area tali pusatnya, lalu ada bau juga, nah itu harus segera dibawa ke dokter ya. Nah, dan untuk menutup popoknya ini harus di bawah seperti ini, jadi di bawah tali pusat ya. Nah, tidak perlu diapa-apakan karena tali pusat normalnya akan copot sendiri ya Bu ya. Jadi cukup seperti ini saja, hanya untuk menjaga kebersihannya saja. Nah, ini juga di atasnya dilipat, jangan sampai menyentuh ke sini ya. Kita tutup kembali seperti ini. Ini juga nggak perlu kencang-kencang ya Bu ya. Yang penting menutup saja. Seperti ini Ibu. Nah ini juga nggak mesti rapi-rapi, pokoknya yang penting dia tertutup hangat ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu praktekkan? Boleh. Susah nggak? Enggak, coba ya. Di sini saya pasang lagi. Nanti saya akan bantu ambilkan. Yang pertama-tama gimana? Cuci tangan dulu. Bukan nanti di rumah selalu pakai sarung tangan. Ya sebaiknya dipakai. Kalau misalkan tidak ada, tapi harus cuci tangan ya. Sudah buka ya? Ya. Cek dulu ya. Apakah pupuk atau tidak ya? Kalau misalkan kotor kan harus diganti. Seperti itu. Sudah dibuka ya? Ya, dibuka. Ininya Bu. Ya, Mas. Ini. Lalu sekarang diapain? Cuci pakai kasak dilap. Pakai kapas. Dari mana ya dulu Bu? Dari atas dulu. Di sini. Dipegang apa Bu? Gak apa-apa. Oke. Yuk. Lalu dikeringkan. Ya. Sekarang baru ditutup pakai kapas. Gak apa-apa. Disesuaikan saja, nanti kalau nanti yang jangan beli. Ini Ya, cukup ditempel saja sudah. Yang penting dia bisa mengunci aja. Ditutup lagi. Cara nutupnya, popoknya di atas apa di bawah? di bawah. Ya. Sambil diajak bicara Bu, jangan lupa ya. Ya, Ade sudah gitu.
bayinya ya di bedong yang ketat itu jangan juga ya, nanti akan mengganggu sirkulasi darahnya. Ya. Bagaimana dari sini ada yang dipertanyakan Bu? Tidak ada. Ibu hebat sekali ya. Tadi hanya sekali saya demonstrasikan, Ibu sudah bisa mendemonstrasikan ulang juga ya. Nah, kalau tidak ada yang dipertanyakan, nanti besok saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara. Waktunya 15 menit, di sini tempatnya di sini saja. Pak Ibu setuju? Iya. Baik, kalau setuju, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke tempat kembali bekerja Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.